Bersama-sama, ayo berhijau berhenti, kita mimpi. Hebatnya persahabatan, hebatnya persahabatan, hebatnya persahabatan, hebatnya persahabatan. Ayo berani, jangan berhenti, kita raih mimpi. Menjadi ringan karena tangan selalu di hati tak berganti. Buatlah cerita warnai dunia kita bersama-sama. Ayo beri jangan berhenti, kita raih mimpi. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan MD Sports Calcio Italiano yang dipersembahkan oleh Ciao Tifosi! MD Sport Calcio Italiano akan menyiarkan secara langsung pertandingan 4 klub Itali, AC Milan, Inter Milan, Juventus dan juga Palermo yang tersaji dalam laga persahabatan. Benar banget, dan hari ini Derby Milano atau Della Madonnina akan berlangsung dengan sejarah rivalitas tinggi antara AC Milan versus Inter Milan di O2 Stadium, Perth, Australia. Yes, bersama saya Pandiko Soekarno dan rekan saya Noella Sisterina. Sebelum pertandingan berlangsung, kita akan bahas lebih dalam soal kekuatan kedua tim bersama pandit atau komentator yang sudah tidak asing lagi, Panji Suryono. Wah. Ciao, buonasera. Selamat sore, Panji. Spaghetti Italiano. Ini tulisannya di sini Bung Panji. Sebenarnya bukan Bung Panji, tapi Panji Lisius ya. Wah, Panji Lisius ya. Malam hari ini udah siap banget untuk membahas laga hari ini yang nampaknya akan begitu panas ya. Ini kan rival persahabatan tapi dua tim besar di satu kota. Ini Derby della Madonnina akan terjadi antara AC Milan berhadapan dengan Inter. Nah, gimana perseteruan kedua tim walaupun ini masih pre-season, Panji? Ya, sebenarnya kalau dibilangin pre-season kan memang tidak bisa dibilang terlalu serius. Ini menjadi ajang mereka juga untuk memberikan mencari pasar baru di dunia Asia atau di Asia Pasifik. Dimana kita tahu sekarang pasar Serie A sudah sedikit berkurang kalau berbicara dengan pesaingnya dengan Premier League kan. Makanya mereka melakukan rangkaian tour, kemarin Inter sempat ke Hong Kong juga, sekarang juga ada di Perth gitu di Australia, di mana mereka juga ingin mencari pasar lebih banyak supaya Serie A makin laku. Dan berbicara soal rivalitas, ini menarik karena walaupun ini pramusim, tapi pasti ada unsur gengsi atau tensi juga cukup memancing kedua pemain dari kedua tim. Dan pastinya kita tahu bagaimana Inter tidak bisa memenangkan laga menghadapi Milan di semua kompetisi di 2 musim terakhir, baik di Serie A, kemudian di Coppa Italia maupun Piala Super Italia. Beruntung Inter tahun lalu di Coppa Italia tidak bertemu AC Milan kan, karena mereka akhirnya bisa menjadi juara. Karena 2 tahun sebelumnya mereka tersandung di Coppa Italia karena juga kalah lawan AC Milan, di mana juga sempat dibantai 3-0 dengan pasukannya Sergio Conceição di sana, yang membuat tanda tanya kenapa Inter kesulitan menghadapi AC Milan. Tapi tidak hanya Conceição, ketika berganti kepada Allegri pun juga Inter masih tidak bisa menaklukkan AC Milan dengan Christian Cifunya, yang ini menjadi problem. Tanda tanya kenapa menghadapi Milan selalu menjadi seperti anti teori atau menjadi kryptonnya buat Inter Milan. Padahal mereka menjadi tim nomor 1, padahal mereka menjadi tim yang paling superior. Tapi ketika menghadapi Milan mereka selalu seperti loyo dalam sebuah efektivitas. Ya, ini kita lihat bagaimana beberapa pemain yang ini Estupiñán yang kemarin mencetak gol. Dan problemnya adalah Inter memang menjadi tim yang paling produktif. Mereka paling agresif dalam mencetak gol. Tapi seperti kita bermain high risk high return, ketika kalian bermain dengan resiko tinggi pasti juga ada resikonya juga akan diterima, yaitu sebuah kebobolan. Dan mereka sering banget kebobolan ketika lagi mencoba melancarkan serangan, back-backnya seperti Bastoni, Di Marco, di kanan ada Dumfries maupun Akanji ikut membantu serangan. Dan itu mereka tidak cukup cepat untuk mengcover transisi negatif. Tapi ya walaupun menang di derby, kalau nggak lolos UCL juga percuma sih ya. Nah itu benar, makanya kan. Tapi ada, nah ini masalah gengsi sebenarnya. Ini kalau kita lihat di 4 laga terakhir Inter dan Milan ya, boleh dibilang Inter tidak pernah menang sama Milan. Nih kalau boleh dibilang nih, apa yang sebenarnya terjadi dengan Inter ya? Walaupun sekarang pelatih ganti dengan Amorim nih. Ya 2 musim kan artinya ada Simone Inzaghi, kemudian diganti oleh